Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari ini, pagi ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau punya pesan Tuhan di akhir tahun ini untuk setiap kami yang hadir. Bahkan ini akan membekali kami memasuki tahun 2023 untuk kami tetap punya semangat. Kami tahu bahwa tantangan semakin besar, keadaan boleh makin sulit, tapi Tuhan yang menyertai kami tetap jauh lebih besar. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut karena kami sudah dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Ya, saya setiap kali menyebut Pak Yonatan, setiap kali Yohanes. Ingatan saya Yohanes terus ya. Untung kemarin diralat ya. Sehingga saya tadi pagi ketemu Pak Yonatan, saya ingat Yonatan gitu ya. Katanya Pak Yonatan mau bawa nasi kuning hari ini karena saya sering merubah namanya ya. Ada sukacita semuanya? Untuk menjalani tahun 2023, saudara perlu semangat ya. Saya hari ini berkhotbah tentang bagaimana menikmati hidup. Orang banyak berpikir menikmati hidup itu ketika keadaan baik-baik saja. Ketika keuangan lancar, jaya ya, sehat lancar, suami baik, istri baik, semua baik. Enggak. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita menikmati hidup karena kita memang punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau saudara cuma bisa menikmati hidup tunggu kantongnya tebal, saudara tidak akan bisa menikmati hidup sepanjang hidup saudara. Kita percaya ketika kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara, itulah segala-galanya. Berarti saudara bisa menikmati hidup. Saya di proses Tuhan itu 10 tahun lebih menghadapi masalah. Kalau saya hanya tunggu menikmati hidup ketika saya dicintai lagi suami saya, kira-kira hidup saya hari ini sudah tidak jadi orang saudara. Hidup saya mungkin sudah terpuruk, depresi, tidak tahu, sudah mungkin tidak bisa dandan, tidak bisa segalanya, tidak bisa hidup jadi berkat. Saudara perlu tahu, yang Tuhan kasih dalam hidup saya, rema di akhir tahun. Apa yang membuat hidupmu hari ini bisa menjadi lebih dekat kepada Tuhan, senyatanya itulah berkat yang sesungguhnya. Kalau hari ini engkau digoncang masalah keuangan dan itu membawa hidupmu ketemu Tuhan, membawa hidupmu dekat sama Tuhan, itulah blessing yang sesungguhnya. Apa artinya engkau kaya dulu, Bu Eli, aku dulu punya toko 5, sekarang cuman tinggal 1, itu pun Senin Kemis, Bu Eli. Nggak tahu hari Senin sampai Kemis itu nggak tahu, cuman tinggal 1 dan itu satu-satunya yang menjamin hidup saya untuk memelihara saya bisa makan dan sebagainya. Tapi Bu Eli, justru ketika kita punya toko 5, kita satu keluarga itu nggak ada yang dekat sama Tuhan. Tapi sejak toko kami tinggal 1 dan itu pun Senin Kemis, tapi satu keluarga mulai bangun mesbah keluarga. Ini blessing. Jadi segala sesuatu yang membawa hidupmu bisa ketemu Tuhan, itu berkat yang sesungguhnya. Kalau engkau diberkati kaya, tapi buat hidupmu jauh dari Tuhan, itu namanya berkatnya dari Tuhan apa dari iblis? Coba, segala sesuatu yang menarik waktu hidupmu jauh dari Tuhan, itu jelas bukan dari Tuhan. Justru ternyatanya hari ini engkau memang terpuruk, usahamu terpuruk, rumah tanggamu terpuruk, seperti halnya ketika Tuhan kasih rema dalam hidup saya. Eli, kamu tahu setiap orang akan mengatakan suamimu itu suami yang paketnya lengkap dan sebagainya. Orang bicara suami yang tidak baik, imam yang tidak benar dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan berkata,
Aku mengatakan bahwa dia adalah suami yang baik. Lewat perbuatannya engkau hari ini menggenapi kehendakku. Berarti dia suami yang luar biasa. Karena aku pakai hidupnya sebagai alatku untuk memakai hidupmu menjadi alatku dan menggenapi rencanaku. Apa artinya engkau dicintai mati suami, tapi buat hidupmu jadi seorang sosialita yang sombong, yang kalau jalan gak nginjak bumi, saudara katanya. Lah saya tanya lah, kalau gak nginjak bumi gimana? Ya itu gambaranmu dulu Eli. Saking kamu ini sombongnya, karena punya segalanya, sehingga orang lihat hidupmu terlalu gak sampai gak nginjak bumi. Yuk, hari ini saya kasih kunci menikmati hidup. Ya, kalau saudara pikir hari-hari ini banyak orang stres karena kejar harta, jen dan jen. Tapi lihat ayatnya di Amsal 11, ayat 4 dan 28. Jadi hari ini yang stres karena harta, bertobat saudara. Nikmati hidup di tengah kekuranganmu. Ketika engkau bisa bersyukur di tengah kekurangan, engkau tetap menikmati Tuhan di tengah kekuranganmu, maka Tuhan akan percayakan dalam hidup saudara dan saya berkat yang jauh lebih besar. Kalau yang kecil tidak bisa bersyukur, mimpi. Kecil ngomel aja, Tuhan mana yang besar. Dikasih toko sepi, tidak bisa bersyukur. Maunya berkatnya besar terus, besar. Maunya saudara bilang gini, Allahku besar, berkatku besar. Benar. Tapi Allahku besar, saudara juga harus tahu bahwa Tuhan itu juga mau kehidupanmu benar terlebih dahulu, baru berkat besar. Jangan mimpi kalau hidupmu jadi orang Kristen, sudah puluhan tahun tapi tidak pernah hidup benar. Cuma jadi orang baik, tidak cukup saudara. Orang baik belum tentu benar. Lihat Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, apa yang tidak berguna? Hartamu. Makanya kalau ada orang yang stres karena harta, itu kasihan. Hidupnya tidak pernah ngerti firman. Pada hari kemurkaan semua harta tidak berguna, tetapi kebenaran itu akan melepaskan orang dari maut. Kaya raya, konglomerat, rumahmu gedong, mati, tidak ada satupun harta yang bisa dibawa. Amin. Yuk lihat ayat ke-28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan apa saudara? Jatuh. Makanya jadi anak Tuhan, kalau hidupnya datang ke tempat ini cuman targetnya Tuhan kaya, makin kaya, jatuh saudara. Justru orang benar itu akan tumbuh seperti daun muda. Kita percaya tahun 2023 semua orang sudah prediksi pakar ekonomi, resesi besar-besaran, krisis besar-besaran, akan banyak goncangan, bencana alam yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah, saya terlalu yakin buat Tuhan yang memberi janji. Saya katakan sama jemaat saya bilang gini, jangan takut. Orang dunia akan mengalami resesi, tapi kita sebagai orang benar mengalami resepsi. Itu loh yang namanya kata tumbuh. Kalau yang namanya kata tumbuh, orang benar itu arahnya selalu naik. Selalu bertumbuh jadi kepala, bukan jadi ekor. Orang dunia akan satu persatu tumbang, tapi Tuhan bilang gini, aku akan memunculkan orang benar yang tumbuh seperti tunas. Orang dunia akan lihat, oh how great is our God. Amin. Jadi kita hari ini jangan kejar kaya terus, tapi kejar hidup sebagai orang benar. Kalau hidupmu hanya menikmati kaya baru happy, salah. Ketika saya mengerti firman, saya tidak perlu tunggu suami saya cinta mati saya terlebih dahulu, baru saya bangkit melayani Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, hidupmu harus jadi berkat.
Justru aku pakai hidupmu di saat kelemahanmu lah. Aku akan tunjukkan kuasaku sempurna. Jadi perlu kita jadi kuat, kita jadi gagah dulu enggak? Lihat kuasa Tuhan itu sempurna, enggak saudara? Dan yang berikutnya yuk kita lihat Amsal 19 ayat 16 ya. Setelah itu saya akan bahas apa sih tip menikmati hidup. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah. Nah ini, sering kali kita mau diberkati berlimpah, tapi kita tidak pernah taat sama perintah Tuhan. Disuruh ngampuni aja susahnya, disuruh tidak marah ya susahnya, disuruh jangan maki orang, saudara tidak taat. Itu akan memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Rahasia hidup hari ini, saya ketika baca firman, saya cuma tahu, oh kuncinya gampang. Orang yang kepingin dipelihara nyawanya, orang kalau dipelihara nyawanya itu dipelihara hidupnya, dipelihara usahanya, dipelihara keluarganya, dipelihara berkatnya, anak cucunya, itu pasti. Rahasianya gampang enggak? Tuhan bilang, pegang perintahku. Waktu hidupmu setiap hari kejar pegang perintahku, setiap engkau dengar firman, ini yang Tuhan mau. Yuk buka. Ulangan 6 ayat 2 terlebih dahulu. Kita baca nanti. Setelah itu jadikan rema. Itu jadi rema tahun 2023. Percayalah. Orang benar kejar berkat, saudara dikejar berkat. Amin. Karena arahnya Tuhan bilang orang benar itu tumbuh. Tidak pernah buntung. Berhasil, beruntung. Itulah arah orang benar. Ulangan 6 ayat 2. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan. Segala loh ya. Tidak bisa pilih-pilih. Tuhan ini firman yang cocok. Ini cocok, ini tidak cocok. Tidak bisa saudara. Kalau kita tahu baca firman, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Orang hari ini banyak kejar hidup sehat, makan vitamin yang mahal-mahal, pola hidup yang sehat. Tapi firman Tuhan sudah memberikan tip. Orang mau panjang umur, lanjut umurmu, hiduplah sesuai dengan firman. Yuk berikutnya, nanti saya buka satu persatu supaya saudara nanti akan lihat PowerPoint-nya. Ulangan 12 ayat 28. Sebentar lagi saya akan buka PowerPoint-nya dan ini perlu saudara save. Simpan, jadikan remah. Tahun depan, tidak usah banyak lihat fakta. Dunia hancur, resesi boleh besar-besaran, tapi firman Tuhan ini pasti ya dan amin. Ketika kita melakukan kewajiban kita, hak kita sebagai orang benar tidak akan pernah ditahan-tahan. Amin. Dengarkanlah. Nah ini baik-baik loh ya saudara. Makanya kalau ada ibadah seperti ini, pasang kuping baik-baik. Dan orang kalau sudah dengar baik-baik setelah pulang, bukan hanya sudah dengar dilupakan, enggak. Tapi dengar dimasukin memori. Amin. Bukan hanya sekedar lewat, itu dengar baik-baik. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu. Nah ini, supaya baik keadaanmu. Nah lagi, baik keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selamanya. Ini semua kunci sudah diberikan. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar. Tidak cukup jadi orang baik. Kalau cuman baik, kasih persembahan gereja, uang dari nipu sana nipu sini, baik tapi tidak benar. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan perintah. Engkau tidak cukup jadi orang baik, tapi lakukan yang benar di mata Tuhan. Bukan di mata kita sendiri. Kita berpikir, Tuhan aku sudah ini. Tapi Tuhan bilang gini, aku
Aku belum melihat engkau jadi orang yang baik dan benar. Tidak cukup jadi orang baik. Lihat berikutnya. Yang ke-32. Ya. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahi, menguranginya. Jadi ketika kita sudah menjadi orang yang dengar-dengar baik-baik, ya PowerPoint-nya. Yang kedua, sudah melakukan dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, setia. Tuhan, sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, sudah lakukan ini, pelayanan sudah, sumbang gereja sudah, ngampuni sudah. Kok prosesnya tambah berat? Tidak apa-apa, setia aja. Karena kita tahu kita ini lagi dimurnikan menurut kadar. Selama Tuhan bilang gini, kalau aku bisa murnikan engkau sampai 90%, kenapa engkau hanya puas sampai 60%? Jadi kalau aku izinkan proses hidupmu makin diperbesar, itu artinya Tuhan mau bawa kita dalam pemurniannya. Jadi 3 hal ini tips menikmati hidup. Yang pertama, yaitu dengar baik-baik perintahnya. Amin. Lakukan yang baik dan benar di mata Tuhan, bukan manusia. Seringkali kita kalau melayani Tuhan, di depan Pak Yonatan, di depan Bu Meme, kelihatannya oh shalom. Tapi kalau sudah tidak ada orang, di rumah bukan shalom lagi. Saudara, sudah perbuatannya iblis saja, perbuatan orang berdosa kalah. Kalau marah, gebrak-gebrak meja. Saya pernah lihat orang, kelihatannya shalom. Waktu di bandara ada ras waktu, dia bisa teriak-teriak marah. Saya malu, saudara. Saya bilang ini orang Kristen yang di mata dunia, di mata banyak orang, dia hamba Tuhan. Tapi waktu ada kepanikan, dia marahi orang banyak di bandara. Saya shock. Saya bilang gini, siapa sih orang teriak-teriak ini tidak tahu diri? Kita semua juga panik karena waktu itu di bandara ada keadaan yang harus dibatalkan semua penerbangan. Kita semua juga panik, semua ada urusan. Tapi ada satu suara yang memalukan orang. Dia teriak-teriak, dia marahi semua orang sampai melihat. Dan saya melihat mata saya, ya ampun Tuhan, ini hamba Tuhan yang dihormati orang. Amit-amit, saudara. Itu sebabnya kita jangan bangga sebagai pelayan Tuhan yang dihormati orang sementara di hadapan Tuhan saudara tidak melakukan yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu setia. Kalaupun hari ini sudah menabur benih-benih kebenaran tapi hasilnya makin parah, ya setialah karena kita lagi diuji kesetiaannya. Orang setia itu ketika apa, saudara? Ketika saudara sudah berkorban buat Tuhan tapi tidak dapat jawabannya. Pemanisnya tidak dapat dari Tuhan, malah yang dihadapi kenyataan hidup tambah pahit. Itu diuji kesetiaannya. Lah kalau ikut Tuhan sekali dalam nama Yesus, aku minta berkat, turun berkatnya. Bisa ndak diuji setianya? Jujur saya sudah mengalami proses itu, saudara. Waktu hidup saya melayani Tuhan bertahun-tahun, Tuhan ndak beri saya pemanis, saudara. Yang saya hadapi pahit tambah pahit. Tapi ketika saya tanya, why? Kenapa Tuhan engkau tidak bertindak sesuatu yang membawa aku hari ini nikmati apa yang sudah aku lakukan buat Tuhan? Mbok saya ini diicipi anggur manis dikit-dikit, enggak, itu tambah pahit anggur dalam rumah tangga saya. Bukan manis yang saya harapkan manis, tapi yang terjadi dalam hidup rumah tangga saya makin pahitnya luar biasa. Dan Tuhan tidak jawab semua pertanyaan saya.
Sampai 3 tahun yang lalu, sebelum masa pandemi, saya dibawa Tuhan lewat YouTube dan banyak orang mengenal hidup saya. Itu pada masa pandemi di awal tahun 2020. Tahun 2019, akhir tahun, saya ingat ketika Tuhan berbicara gini, siapkan hidupmu. Aku sudah menguji kesetiaanmu bertahun-tahun. Engkau ingat waktu engkau menghadapi anggur yang pahitnya luar biasa. Engkau bertanya, kenapa Tuhan? Dan aku tidak pernah menjawab. Itu karena aku sedang menguji hatimu. Waktu aku tidak beri pemanis atas hidupmu, apakah engkau tetap setia melayani aku? Dan ketika aku dapati engkau setia, engkau akan lihat apa yang aku kerjakan buat engkau. Jujur, tahun 2020 itu awal di mana Tuhan mulai pakai hidup saya secara luar biasa. Lewat YouTube, lewat khotbah-khotbah saya, ada banyak orang yang begitu diberkati. Dan ketika itu juga buku renungan saya itu mulai banyak dipakai, ya bahkan di penjara. Kalau saudara dengar kesaksian orang penjara bertobat lewat hanya buku renungan. Itu artinya Tuhan bilang gini, karena aku sudah lihat kesetiaanmu pada saat engkau dalam keadaan pahit, aku tidak beri engkau pemanis tapi engkau tetap setia. Itu waktunya ujianku lulus. Kalau orang dikasih pemanis Tuhan, puji Tuhan, Tuhan baik. Gampang enggak saudara? Gampang. Dan itu bukan ujiannya. Tapi waktu engkau sudah setia, tapi tidak mendapat pemanis dan kau tetap berkata, aku tetap mengasihi engkau. Aku tetap akan ikuti perintahmu. Aku tidak akan melawan perintahmu. Itulah ujian kesetiaan. Amin. Yuk, ini yang ujian hasil ketaatan, ya. Jadi kalau kita hari ini kepingin menikmati hidup, lakukan 3 itu aja. Dengar baik-baik, yang tadinya tidak pernah serius baca firman, tidak pernah serius, mulai serius. Jangan anggap firman itu cuma tulisan doang, tapi firman itu Allah sendiri. Apa yang kau dengar baik-baik itu Allah yang kau dengar. Amin, tidak akan pernah salah. Saya bisa hidup hari ini di tengah proses yang begitu berat, itu karena rahasia dengar itu. Saya bukan dengar-dengaran apa kata orang. Kalau dengar kata orang, saya sudah tidak akan jadi hamba Tuhan. Orang berkata gini, sulit, susah, mana mungkin suamimu bisa dipulihkan. Tidak akan pernah. Tapi ketika saya dengar apa yang Tuhan perintahkan, Tuhanku luar biasa. Saya selalu melakukan apa yang baik dan benar. Proses, melatih, kadang gagal, bisa. Tapi di situ saya tahu saya tidak perlu menyerah dan saya konsisten. Amin. Hasilnya apa? Yuk buka PowerPoint saya. Tadi kita sudah baca ya, hasil ketaatan itu tadi panjang umur. Yang kedua, baik-baik keadaan kita. Tahun depan keadaan dunia boleh tidak baik, semuanya boleh hancur, tapi kita arahnya baik-baik, bahkan dibawa tumbuh. Yang ketiga, keturunan yang diberkati. Coba kalau saudara teliti dari 1, 2, 3, itu yang kita kejar loh semuanya. Jujur hari ini apa yang saudara kejar? Panjang umur pasti. Takut mati kan semuanya? Nah itu. Kita hari ini yang dikejar semua sudah dikasih. Baik-baik keadaan kita, itu yang kita kejar. Ekonomi baik, keluarga baik, ya semua serba baik, masa depan baik. Itu yang sudah kita kejar. Yang ketiga apa? Kalau saudara hari ini persiapkan kaya, beli properti, investasi, deposito, keturunan. Lah semuanya sudah disediakan sama Tuhan, tinggal kita mau ndak bayar harga, taat, lakukan yang baik dan benar, setia. Ndak susah kan yang Tuhan minta? Kalau kita mau konsekuen melakukan firman, walaupun hasilnya pahit, setia aja. Nanti tahu-tahu tiba-tiba, ternyata banyak bonus. Jujur kalau saya mau kesaksian tentang berkat, saya tidak berani. Nanti orang pasti bilang sombong. Tapi sejujurnya, mama saya yang tahu. Saya ini awal proses, jujur saya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi melewati proses yang panjang hari ini, tanya. Saya nggak mungkin bohong, ada mama saya, anak ada pendoa. Bu Syana.
Tuhan berkati hidup saya melimpah, saudara. Tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Hari ini Tuhan pakai hidup saya, bisa khotbah, bisa jadi gembala, bisa tulis buku renungan, bisa jadi konselor. Saya nggak pernah minta berkat yang aneh-aneh dari Tuhan. Waktu pahit ya diam. Hak saya dicuri wanita itu ya diam. Saya tidak belajar untuk menuntut yang saya tahu Tuhan saya tidak pernah berhutang sedikit pun atas jeripaya saya. Waktu saya menabur bercucuran air mata, janji Tuhan, saya pulang pasti bersorak-sorak sambil bawa berkas. Hari ini yang saya bawa berkas saya. Tahun depan anak saya menikah, Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Oh, sangat. Mertua baik, calon suami yang baik, pacaran sudah 10 tahun. Dulu orang dunia berprediksi bahwa anak saya bakal rusak. Karena hancurnya rumah tangga saya, suami saya hancur, anak-anak rusak. Narkoba dengan keuangan yang diberikan papanya, uang lebih, sekolah di luar, narkoba, seks bebas, enggak itu. Pacaran 10 tahun, setia. Anak saya suatu kali bilang gini, Mam, aku ini belajar setia kayak Mami. Anak saya lulus summa cum laude, sekolah Alkitab. Tuhan tidak pernah itu mempermalukan orang benar, sekalipun mamanya oon. Lah kalau summa cum laude, siapa? Otak pikiran siapa? Hikmatnya Tuhan. Wong Eli Kurniawati ini tidak bisa apa-apa. Amin. Sehat tidak panjang umur? Yuk kita buka. Kalau panjang umur satu persatu, ya. Jadi hari ini yuk kita lihat panjang umur. Nah ini orang tanya gini, Bu Eli ini hebat ya. Waktu COVID terbang sana terbang sini, kok ya ndak kena COVID ya Bu Eli? Jujur, ketika damai sejahtera, saya ndak perlu nikmati hidup dulu waktu suami saya bisa berpelukan sama saya, enggak. Waktu kenyataan hidup yang pahitnya itu loh dikasih sama Tuhan. Hidup damai, sejahtera, bahagia, sehat, menyertai saya dan seisi rumah saya enggak? Sangat. Anak saya suatu kali bilang gini, Mam, kita ini sehat loh bertiga, Mam. Ini karena mewarisi gennya Mami. Lah kita ini sehat benar-benar. Kasih karunia, saudara. Saya cuma bilang gini, saya nggak mau ditentukan damai sejahtera, kebahagiaan, sehat saya ketika saya baru dicintai suami, uang tebal, waktu hidup saya nyaman-nyaman, tapi waktu keadaan saya pahit, saya tahu siapa yang menyertai saya, itu loh sumber damai sejahtera. Sumbernya kebahagiaan, sumbernya kesehatan itu ada buat orang benar. Digenapi enggak? Sangat. Orang bisa berkata bahwa Bu Eli perlu obat tidur, enggak perlu. Saya bau tidur bantal sebentar aja sudah sudah terlelap, saudara. Makan, saya nikmati. Bukan tiap kali saya mau makan saya ingat wajah suami saya dan wajah pelakor, saya nggak bisa makan. Tapi tiap kali saya menikmati hidup, saya tahu ini semua anugerah. Sampai hari ini saya bisa makan tanpa alat bantu, anugerah. Bisa bernafas tanpa oksigen, anugerah. Tidak perlu tunggu kaya, semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Keselamatan, amin. Yuk berikutnya. Bagaimana baik-baik keadaan saudara dan saya. Nah yuk kita baca Amsal 23 ayat 17 ya. Setelah itu kita mau tutup dalam doa. Saya punya firman, nanti kita akan sama-sama profetiki firman ini ya. Saya beberapa minggu yang lalu dapat firman ini dan saya bagikan. Saya percaya belas kasihan Tuhan ada buat saudara dan saya di akhir tahun. Tuhan tidak tahu mau kasih undiannya sama siapa, tapi belas kasihan Tuhan itu selalu terjadi. Mungkin engkau keadaanmu hari ini sudah tidak mungkin, tapi kalau belas kasihan Tuhan terjadi, segala sesuatu pasti mungkin. Yuk baca. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tidak usah hidup banding-bandingke. Ya, jangan bandingin tetanggaku naik Alphard, juahat, saya Avanza hidup benar. A sama A, ya, tidak usah dibandingin. Avanza disertai Tuhan jauh lebih enak, jauh lebih dinikmati daripada Alphard disertai iblis. Saudara pilih mana? Amin. Jangan hati iri kepada orang berdosa, tapi takut
takutlah akan Tuhan. Ada kata senantiasa. Berarti setiap detik waktu. Itu yang jadi prinsip hidup kebenaran. Amin. Yuk berikutnya 18. Karena, nah ini orang yang naik Alphard ndak punya ini. Karena masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak pernah hilang. Orang naik Alphard ndak punya masa depannya kanker, anak cucunya seks bebas, narkoba. Pilih mana? Naik Avanza atau Alphard? Avanza disertai Tuhan, lama-lama tumbuhnya jadi Alphard nanti. Itu bonus. Nggak usah jadi target. Tapi yang tadi dapat loh saudara. Panjang umur, baik-baik keadaan, keturunan diberkati. Itu sudah jadi milik saudara. Takut apa? Amin. Jadi ketika hari ini jadi orang benar, tenang ini loh, masa depan ada, harapan hilang. Coba buka Roma 8 ayat 36 sampai 37 kita baca. Roma 8 ayat 36 sampai 37 supaya ketika pulang dari tempat ini saudara itu tidak merasa orang termalang. Naik Avanza sukacita, sepeda motor sukacita. Lawang tiga-tiganya sudah ada menjadi hak saudara. Takut apa? Ngadepi tahun 2023, hadapi saudara. Yuk kita lihat, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelian. Ini tidak enak. Karena Yesus hidup kebenaran. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita hidup dalam kebenaran, maunya kita jangan ada dalam bahaya Tuhan. Enak-enak, nyaman, enggak. Tapi lihat, saudara lihat ya, sepanjang hari loh, bahaya mautnya itu sepanjang hari. Makanya tiap hari pikul salib sangkal diri tidak jadi masalah. Lihat ya, kami telah dianggap sebagai domba sembelian. Sudah sepanjang hari dalam bahaya maut, masih kayak antara titik mati dan hidup, domba sembelian. Tinggal kayak disembelih, ngek, mati saudara. Kayak tidak punya pengharapan antara hidup dan mati. Tapi ayat 37. Lihat, baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi kalau ada dalam bahaya maut, terus seperti domba sembelian, jangan putus asa. Tuhan itu tetap mengasihi saudara. Setelah fase bahaya maut, domba sembelian, fase berikutnya bukan hancur, tapi lebih dari pemenang. Itu orang benar. 3 hal buka PowerPoint saya. Jadi kalau baik-baik keadaanmu, maka inilah janji Tuhan. Punya masa depan orang benar sangat. Rancangannya bukan kecelakaan. Punya pengharapan yang penuh bahagia sangat. Karena itu memang janji Tuhan. Lebih dari pemenang, oh jelas, pasti. Walaupun sekarang kelihatannya hidup itu kayak lihat masalah, aduh Tuhan, raksasa, tidak apa-apa. Jalani. Amin. Yuk yang terakhir. Keturunan yang diberkati, buka Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada apa? Segala, katakan segala perintahnya. Siapa yang hari ini datang suka pilih-pilih perintahnya Tuhan, bertobat. Firman ini berlaku buat orang yang sangat suka. Kalau hari ini kau nggak suka baca firman, sangat sukai. Karena ini kunci menikmati hidup. Lihat ayat berikutnya. Yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi ketika kita hari ini, yuk percayalah, kita buka dulu di Amsal 11 ayat 21 ya. Amsal 11 ayat 21, baca sama-sama. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar diselamatkan. Kalau saudara baca ayat ini, kalau saudara, ini hikmat
yang saya terima. Tuhan, orang jahat, ya. Kelihatannya hari ini engkau ditindas orang jahat malah ada di atas angin. Saya dulu melihat wanita yang merusak rumah tangga saya, posting sana, posting sini, pergi jalan sana. Orang bilang gini, homnya ya, bejo, ngambil suami orang kok hidupnya nyaman-nyaman lah. Sementara kamu gimana toh Eli? Tidak apa-apa, ini loh ayat. Kalau tidak luput dari hukuman, dia kelihatannya bejo, anak cucunya bayar loh saudara. Itu loh firman yang ngomong. Tidak bakal luput. Kalaupun dia harus bayar harga, nanti keturunannya pasti bayar. Tidak akan luput kok. Semakin jahat ya semakin hukumannya semakin berat saudara. Semakin tidak ada hukuman, jangan pikir kok homnya. Orang yang justru berbuat jahat dihukum cepat kamsyah. Karena hukumannya juga ringan. Makin lama berbuat jahat, kelihatan enak-enak terus, nanti bayar hukumannya setimpal. Tapi buat hidup saya mengerti firman, oh Tuhan, aku yang tertindas, ternyata keturunanku nanti yang menikmati deposito apa yang saya tabur. Keren Tuhan. Jadi jangan ngiri ya. Lebih baik susah-susah jadi orang benar, sebonyok-bonyoknya tetap selamat saudara. Investasi buat anak cucumu, akan lihat, saya terlalu percaya hidup anak-anak saya nanti akan menuai apa yang saya tabur, karena Tuhan yang janji. 3 hal itu, buka PowerPoint. Pemain musik boleh segera maju ya. Kita akan lakukan doa profetik. Kita baca ayat dulu. Ya, keturunanmu jadi perkasa, diberkati dan diselamatkan. Amin. Kalau diberkati tidak pernah minta-minta. Jadi keturunan orang benar itu keren. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, yuk sukai segala perintah Tuhan. Memang tidak enak. Ngampuni berapa kali dianggap keset, ndak enak saudara. Ngampuni diinjek-injek, ngomong sorry malah dibilang memang dasar kamu, ndak enak. Ndak salah ngomong sorry malah dimaki-maki, diduding-duding gini, ndak enak. Tapi ndak apa-apa, sudah lakukan aja supaya tip menikmati hidup yang Tuhan sudah sediakan, saudara nikmati. Amin. Yuk, siang ini saya mau kasih satu tip. Ini yang saya dapat dari Tuhan. Yuk baca. Nanti setelah itu kita lakukan langkah profetik, nyanyi lagu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu di akhir tahun yang belum Tuhan jawab. Buka di Matius 20 ayat 30 sampai 32. Yuk baca sampai 34, it's okay. Baca. Yuk sama-sama ya. Kita renungkan kata per kata. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, ya. Kita ini ada banyak, berapa orang, bukan 2 ya, ini cuma 2. Ini gambaran kita siang ini. Duduk di pinggir jalan, kita duduk di kursi ini enak ya, itu duduk di pinggir jalan. Lihat ya, mendengar tentang Yesus. Saudara sudah dengar kan firman ini tadi? Sudah ya, kita sudah lakukan. Bahwa Yesus lewat, lalu saudara ini yang duduk berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Kita lagi minta belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan itu yang memampukan kita untuk melewati setiap proses. Berikutnya, yuk. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, ya. Namun mereka makin keras. Jadi tantangan itu jangan membawa engkau berhenti. Banyak orang ketika tantangannya besar, jam doanya ditidurkan. Sudah malas berseru toh bocai. Sudah doa bertahun-tahun hasilnya makin pahit. Jangan pernah berhenti, ya. Lihat apa yang dilakukan 2 orang buta, makin semangat cari Tuhan, berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Berikutnya, yang ke-32. Lalu, nah, gara-gara waktu keadaanmu sulit, engkau hari ini tetap setia, berseru sama Tuhan, Tuhan berhenti. Hati Tuhan digerakkan dengan belas kasihan dan memanggil mereka. Tuhan lagi panggil saudara. Tuhan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu hari ini juga. Amin. Berikutnya 33. Jawab mereka,
Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Dan saudara punya pergumulan, Tuhan supaya tokoku diberkati Tuhan. Tuhan supaya hutangku lunas. Tuhan supaya kankerku sembuh. Tuhan supaya rumah tanggaku pulih. Saya tidak tahu, masing-masing kita punya pergumulan hari ini. Dan berikutnya 34, ini yang luar biasa. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan apa? Butuh waktu 1 tahun, butuh waktu 2 jam, seketika. Itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Siang ini yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan 1 lagu. Kita mau ambil langkah profetik. Saya percaya belas kasihan Tuhan itu seperti sesuatu yang Tuhan akan berikan seketika buat saudara. Dan Tuhan akan berkata siang ini, nak, apa yang hendak engkau minta untuk aku perbuat dalam hidupmu? Dan kita mau berseru siang ini, Tuhan, kalau saudara punya pergumulan sakit penyakit, katakan, aku mau sembuh Tuhan. Aku mau sehat, aku mau hutangku lunas, aku mau tahun depan walaupun tantangan banyak tapi aku tetap punya usaha yang bisa untuk survive, untuk aku berjalan maju memberkati. Dan ketika aku diberkati, aku mau hidup jadi berkat buat banyak orang. Amin. Kita percaya siang ini Tuhan hadir. Amin. Saudara, seketika, saya tidak tahu seketika apa yang Tuhan akan kerjakan, tapi itu pasti. Karena belas kasihan Tuhan itu selalu tergerak hatinya. Yuk kita mau nyanyi 1 lagu, tadi saya sudah siapin ya. Kita mau, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu penuh belas kasihan. Bereskan hati saudara, karena dia lihat hati. Kalau saudara simpan kepahitan, siang ini katakan, Tuhan aku ngampuni kok. Aku ngampuni suamiku, aku ngampuni mertuaku, aku ngampuni iparku, aku ampuni teman baik, orang-orang yang selama ini membuat hidupku susah. Aku juga tidak akan simpan amarah, dendam dan semuanya. Ketika kita beres, percayalah, siang ini setelah kita mendengar firman, kita percaya bahwa Tuhan akan berikan belas kasihannya. Amin. Amin. Saudara akan tangkap berkat tahun 2023. Haleluya. Yuk kita nyanyi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Resapi setiap kata dari lagu ini. Ku rasakan Dia hadir tengah-tengah saudara, dan dia belas kasihan Tuhan itu ada. Rasakan saudara. ku rasakan Dari rasa capekmu menghadapi masalah, engkau capek. Ada banyak orang capek, sudah lelah dengan masalah. Tapi ini waktunya engkau rileks bersama Tuhan, dan kau cukup merasakan kehadiran dan kasih-Nya yang menjamah. Dia lagi jamah setiap orang yang hadir. Rasakan saudara, saudara jangan lihat kanan kiri. Saudara sudah jangan pikiran hutang Tuhan, kanker Tuhan, enggak. Ini waktunya saudara dan Tuhan. Dia sedang menjamah, memberikan belas kasihan, kasih-Nya buat saudara dan saya pagi ini, siang ini Tuhan. ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat tangan saudara, katakan, curahkanlah Kuasa-Mu. Dia sedang memberikan kuasa. Dia ambil setiap beban. Mujizat itu hanya seketika, ketika dia berkata, aku mau menyembuhkanmu, aku mau memberkati hidupmu, aku mau memberikan engkau berkat di tahun 2023, dan aku mau melunasi hutang-hutangmu. Aku akan buka jalan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
mujizat terjadi sekarang ini. Musik boleh mengalun. Saudara percaya kalau segala sesuatu yang berbicara seketika, sekejap, sekonyong-konyong, itu bisa terjadi anytime. Kemarin saya mendoakan seorang anak yang sudah koma, tidak sadar. Pada waktu ibu bapak, mama papanya telepon, ada mama saya. Dan mereka berkata, "Bu, anak saya masuk ICU." Kami ketakutan karena anak ini sudah tidak sadarkan diri. Dan saya pada waktu itu saya berdoa, "Ibu, tenangkan hatimu. Tuhan bergerak, Tuhan bekerja di ICU. Anakmu ada di dalam kuasa Tuhan." Setelah itu saya berdoa, amin. Dan kemarin saya dikabari, anak itu hari itu sudah sadar dan dia bergerak. Dan dia akan segera keluar dari ICU. Hanya hitungan 1 hari. Dan siang ini saya tidak tahu apa pergumulanmu, tapi Tuhan sanggup mengambil setiap beban yang menurut engkau sulit mana mungkin. Tapi siang ini terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangkap saudara semua seketika. Tangkap kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini akan menjadi remah. Kami tidak akan main-main dengan kebenaran firman. Kami akan semakin giat untuk beribadah, mendengar firman, baca firman. Karena itu kunci tip untuk menikmati hidup di masa sukar yang semakin sukar bersama Tuhan. Kami akan menikmati kebahagiaan, keadaan yang baik-baik, lanjut umur, keturunan yang diberkati buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu dan sesuatu seketika yang sudah kami terima siang ini. Berkati Pak Gembala, Pak Lito dan Bu Livan dalam pengembalaan gereja ini. Bapak Yonatan dan istri Tuhan, kami percaya Tuhan, Bu Meme juga dalam pengembalaannya. Semua jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Baik yang siang ini sudah melayani, baik itu worship leader, pemain musik, baik itu OHP, semuanya Tuhan kami percaya semuanya Engkau sudah berikan balasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.